Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kali ini kita bersama Ibu, ini kalau nggak salah Rianti ya, salah satu TikTokers. Bisa kita dengarkan pernyataannya tentang soal makan bergizi gratis ya. Dan di sini dia menstage atau mensentil tanggapan dari saya tidak kenal siapa orangnya. Oke, langsung saja kita mendengarkan pernyataan tersebut. Tapi perlu diberi catatan bahwa mensejahterakan rakyat itu bukan diterjemahkan memberi program makan siang gratis, tapi apa? Tapi menerapkan syariat Islam. Maka otomatis rakyat akan sejahtera. Contoh menerapkan syariat Islam itu apa? Dalam Islam pendidikan itu gratis. Ya, jadi hari ini program makan siang gratis diberikan kepada anak-anak pelajar yang di bangku SD, SMP dan SMA. Jadi pendidikan yang gratis, bukan makan yang gratis. Nah ini satu poin. Ya. Kemudian untuk mensejahterakannya lagi apa? Jangan ditarik pajak dari rakyat karena Islam jelas mengharamkan pajak. Tidak tepat juga dengan adanya program makan siang gratis. Ini secara rasional saja ini jelimet ya. Wah, itu udah gawat mas, ketika masnya tidak lagi bisa menggunakan rasionalitas berpikir, nah itu udah di level yang urgent itu mas. Jadi ketika mas tidak lagi berpikir rasional, itu tandanya mas tidak mampu lagi menggerakkan logika mas untuk mengolah informasi di dalam ini mas itu. Jadi jangan menyalahkan orang lain terhadap perbatasan yang mas miliki gitu. Yang perlu mas catat adalah Indonesia tidaklah negara Islam saja. Ingat, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh negara Indonesia ini adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negaranya yang telah termaktubkan di dalam butir Pancasila nomor 1 yang dengan lambangnya adalah bintang, yang mana Indonesia ini adalah negara ketuhanan. Dengan artian ada beberapa agama yang telah dilindungi dan disahkan oleh undang-undang. Ada hadis yang direwayatkan oleh Bukhari yang mana itu menyarankan kita untuk memberi makan sesama mas. Ada hadisnya, nih baca ya. Dan juga beserta hadis-hadis yang lainnya. Kemuliaan tentang memberi makan sesama manusia ya. Jadi keyakinan itu mas bukan saja hubungan vertikal antara Tuhan dengan umatnya, namun juga harus diseimbangkan dengan hubungan horizontal terhadap manusia sesama manusia. Mas harus ingat, yang mas katakan adalah pendidikan gratis merupakan syariat, begitu mas. Pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri negara ini sudah gratis secara bertahap. Mulai dari zaman Pak Susilo, Bambang Yudhoyono. Ketika Pak SBY itu sudah diwajibkan belajar 9 tahun, yang artinya mulai dari SD sampai SMP itu gratis. Rianti, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting, saudara-saudara. Di mana Pak Prabowo siap-siap Johor bisa hancurkan mimpi Republik Indonesia. Persaingan memperebutkan investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI itu akan semakin ketat bagi Indonesia. Pasalnya, saudara-saudara, negara tetangga Indonesia tengah bersemangat membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK. Penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang bernama Bambang Brojonegoro mengakui hal ini. Saat ini Indonesia menghadapi persaingan yang makin berat dalam berebut aliran investasi asing. Menurutnya, jika investor menghadapi kesulitan dalam proses penanaman modal di Republik Indonesia, jelasnya mereka dengan mudah mencari lokasi alternatif di Vietnam atau di Malaysia. Lalu beliau mengatakan, ketika mengalami hambatan pas mau masuk Indonesia dan lihat negara tetangga, mereka dengan mudah bisa pindah ke Malaysia dan Vietnam. Bambang mencontohkan, Republik Indonesia jauh tertinggal dibanding Malaysia dalam menarik investasi di bidang data center. Indonesia punya aspirasi mengait lebih banyak FDI masuk ke data center. Ternyata kita ketinggalan jauh. Kita enggak usah membandingkan dengan Singapura.
Johor dibandingkan dengan kita ketinggalan jauh. Lanjut Bambang ya. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang ingin menggait FDI dan mengembangkan pertumbuhan industri di tanah air Republik Indonesia ini. Dan sebagai catatan, saudara-saudara, Singapura dan Malaysia itu kan resmi menandatangani perjanjian pembentukan Zona Ekonomi Khusus Johor Singapura atau JS-SEZ itu pada pertemuan puncak memimpin kedua negara ke-11 atau leaders. Itu di retreat di Putrajaya, Malaysia, Selasa tanggal 7 bulan 1 2025 ya. Dan penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Singapura yang bernama Laurensi Wong dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dikutip dari Straits Times, itu bertujuan menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat kedua negara tersebut ya. Laporan Nomura yang disusun research analis Tusnar Mohata mengungkapkan KEK ini dapat menjadi pilihan yang layak bagi perusahaan yang mempertimbangkan perluasan geografis, garing pengurangan risiko sebagai alternatif bagi negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Indonesia. Ini menggabungkan status Singapura sebagai pusat keuangan global dengan infrastruktur Ini menggabungkan status Singapura sebagai pusat keuangan global dengan infrastruktur Johor Malaysia, keunggulan biaya tenaga kerja dan sumber daya alam, dan di samping kebijakan yang selaras dan transfer tenaga kerja, barang yang bebas hambatan misalnya Johor Singapore RTS Link yang sedang dibangun dan Johor ART garing LRT dalam tahap konsep. Kami percaya ini akan menarik investor. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Ibu Rianti tadi. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Prabowo siap-siap Johor bisa hancurkan mimpi Republik Indonesia. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.